belakang. Oke, baik. Jadi nanti insya Allah sistemnya seperti biasanya juga. Nanti mungkin kita ganti-gantian untuk baca hadisnya. Mungkin nanti hadis yang panjang itu kita baca terjemahnya saja. Mungkin nanti juga ada sedikit tambahan penjelasan dari saya jika ada hal yang bisa saya jelaskan gitu. Kalau misalnya ada yang sekiranya tidak mampu untuk dijelaskan, nanti kita next ke hadis selanjutnya saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, hadisnya kurang lebih seperti ini bunyinya. Wa ammal hadis fal aula an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'ulihim wa ihtilafuhum alal anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum muttafaqun alaih. Nah, untuk terjemahnya sendiri untuk yang hadis pertama ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, tinggalkanlah apa yang saya tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya sebab yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan mereka selalu menyelisih nabi-nabi mereka. Apalagi apabila saya melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah ia, dan apabila saya memerintahkan kalian kepada sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Muttafaqun alaih. Dari sini sebenarnya yang bisa saya tangkap adalah ini sedikit menceritakan tentang kondisi di mana Bani Israel ya, pada kondisi Bani Israel yang selalu menyelesaikan nabi-nabinya gitu, terutama kaum Yahudi yang menyelisih nabi-nabinya. Dan poin yang lain yang bisa saya tangkap adalah kalau misalnya ada larangan atau perintah yang jelas gitu ya dari Allah, ya sudah kerjakan gitu, tidak usah terlalu banyak bertanya gitu ya, kerjakan dulu gitu, diyakini dulu, nanti sambil berjalan ketika sudah ini bisa untuk kayak apa sih maknanya gitu, apa sih esensinya, seperti itu. Jadi tidak perlu banyak ditanyakan terlebih dahulu. Kalau ada larangan atau perintah, maka dikerjakan saja gitu semampunya. Begitu dua poin yang saya garis bawahi di hadis ini. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya kita coba ganti-gantian. Nah, ini cukup panjang. Boleh, nggak apa-apa sih, ini nggak terlalu panjang banget sih. Dibaca aja lafaz hadisnya. Mungkin siapa ya, kita mulai dulu dari yang kelihatan dulu. Faza deh. Faza bisa bantu untuk baca hadisnya. Nggak bisa. Tidak diterima. Al-Hadisani an Abi Najih al-Yabad bin Sayyah radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa dawafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ati wa ta'ammal wa alaikum abdun habasyi fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyina alu wa alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dolalah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisan hasanun sahih. Oke, terima kasih. Kedua dari Abu Najih al-Yabad bin Sariyah, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang mengesankan sekali, nasihat yang menjadikan hati bergetar dan air mata bercucuran. Kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan, karena itu berilah kami nasihat. Dia bersabda,
Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun yang memimpin kalian seorang budak Habasyah. Sesungguhnya bahwa siapa di antara kalian ke bawah yang hidup sesudah dan akan melihat perselisihan yang akan banyak. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, yaitu bid'ah, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, dia berkata hadis ini hasan sahih. Oke, terima kasih Faza atas bantuannya. Oke, di sini ada 2 poin juga yang bisa saya garis bawahi lah di hadis ini. Yang pertama terkait apa ya, memegang sunnah gitu. Di sini diibaratkan kayak gigitlah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham gitu. Mungkin penggambarannya kenapa gigi geraham, karena ya ketika kita apa ya, memosisikan memakan sesuatu, kalau misalnya menggigit itu kan yang paling paling kuat kan gigitannya di gigi geraham gitu. Jadi di sini highlightnya adalah untuk apa ya, sebisa mungkin gitu ya memegang sunnah itu, memegang sunnah-sunnah yang sudah diajarkan gitu. Dan selanjutnya yang kedua adalah perkara-perkara yang sifatnya bid'ah, karena sungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Perkara-perkara yang baru ini di sini juga sudah di highlight juga, perkara-perkara yang baru dalam agama gitu. Mungkin saya kurang bisa paham sih terkait batasan-batasan apa saja yang ada, tapi sekiranya memang ada hal yang perkara yang baru dalam agama, sebisa mungkin kita untuk dijauhi gitu. Karena sifatnya adalah bid'ah, karena tidak pernah diajarkan ketika zaman Nabi begitu. Kurang lebih itu 2 poin yang bisa di-highlight dari hadis kedua. Nah, yang ketiga mungkin ada Tabrani tadi, boleh Tabrani. Oke. As-salisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abi qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Rahul Bukhari. Ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Ditanyakan kepada beliau, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang menaatiku maka ia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia adalah orang yang enggan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, terima kasih Tabrani. Ya, sebenarnya ini kayaknya jelas sih di hadis ini gitu. Apa ya? Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang enggan gitu. Enggan itu seperti apa? Definisinya adalah orang yang bermaksiat gitu. Jadi dalam hadis ini ya istilahnya kalau kita mau masuk surga ya harus taat gitu, taat kepada perintah-perintah Rasulullah baik sunnah maupun atau yang wajib gitu, yang dalil-dalilnya sudah jelas begitu. Oke, itu yang ketiga. Boleh selanjutnya yang keempat ada Haki, mungkin Haki. Yang Keempat, mana Ki. sih? Yang keempat, Ki. Nih, Robi an Abi Muslim. Oke. An Abi Muslim qala Abi Yasin Salamat tabani Amri binil Akwai anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati'u qala lastata'ta ma mana'ahu illal
kibaru fama rafa'aha ila fihi Rahul Muslim. Dari Abu Muslim dan dikatakan bahwa dia adalah Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Ikhwa radhiyallahu anhu. Sungguhnya ada seorang laki di sisi Rasulullah SAW yang makan dengan tangan kirinya. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu berkata, saya tidak bisa. Beliau bersabda, jika kamu tidak bisa, sesungguhnya tidak ada yang menghalanginya dari makan dengan tangan kanan, kecuali karena sombong. Maka dia benar-benar dapat mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Terima kasih Haki. Ini juga salah satu sunnah ya, dan mungkin kita juga sudah terbiasa atau sering lah mendengar atau melaksanakan bahkan ya. Nah kalau makan gitu ya, sebisa mungkin dengan tangan kanan gitu ya, karena kalau di sini dibilangnya kalau misalnya sesungguhnya kalau orang yang makan pakai tangan kiri itu adalah tidak ada yang menghalangi orang makan dengan tangan kanan kecuali karena sombong gitu. Jadi kalau makan dengan tangan kiri itu yaitu bisa dibilang kalau itu adalah orang yang sombong. Jadi ini sudah cukup populer, teman-teman juga sudah tahu. Semoga kita masih bisa atau ya sebisa mungkin untuk menjaga dengan makan dengan tangan kanan gitu. Nah mungkin ada yang selanjutnya adalah biasanya yang beriringan dengan apa namanya adab makan ini ya dengan tangan kanan itu adalah dengan duduk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita makan atau minum itu disunahkan untuk duduk gitu. Jadi tidak berdiri gitu. Nah, untuk alasan untuk hal ini juga untuk alasan medisnya juga sudah jelas. Jadi makan itu dan makan atau minum itu diusahakan dengan duduk juga. Oke, mungkin hadis yang kelima boleh ada Esar bisa dibantu Sar. Al-Khamisu an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sawun kunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum muttafaqun alaih. Kelima dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian benar-benar meluruskan barisan kalian dalam salat, atau kalau tidak Allah benar-benar menjadikan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Muttafaqun. Oke, terima kasih Esar. Ya, di sini ini ada juga sunnah yang harusnya kita juga sudah sama-sama mengetahui gitu ya. Hendaknya kita meluruskan barisan dalam sholat gitu ya, atau shaf. Untuk penjelasan kenapa perselisihan di antara wajah kalian itu, kalau di catatan kakinya itu dia tuliskan adalah kayak maksudnya adalah Allah akan memasukkan rasa permusuhan, saling membenci dan perselisihan pendapat dalam hati kalian. Even kayak cuma meluruskan saf sholat itu kan nggak yang seberat yang lain gitu kan. Nah itu ternyata ada hal yang ternyata luar biasa gitu dalam meluruskan barisan sholat itu. Selain itu juga kita juga salah satu hal yang kenapa kita harus merapatkan saf sholat, meluruskan saf sholat adalah meluruskan dan merapatkan saf sholat adalah salah satu keutamaan dalam sholat juga gitu. Nah ini di riwayat yang lain dari Imam Muslim itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW meluruskan barisan-barisan kami hingga seolah-olah beliau meluruskan letak anak panah sampai beliau merasa yakin bahwa kami telah memahaminya. Pada suatu hari beliau keluar, lalu beliau berdiri. Ketika beliau hampir akan bertakbir, beliau melihat ada seorang yang menonjol dadanya, lalu beliau bersabda, hai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian benar-benar meluruskan barisan kalian, atau kalau tidak Allah akan menjadikan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Nah itu dari Rasulullah sendiri memang ketika akan takbir pun beliau memastikan bahwa benar-benar tidak ada yang
benar-benar memastikan benar-benar lurus gitu barisannya. Dan mungkin juga ada cerita dari Umar ya dengan pedangnya, kalau misalnya memimpin sholat itu digaris gitu, sama pedangnya gitu. Jadi kalau ada kaki atau yang lain yang menonjol pasti kena hempasan pedangnya gitu. Jadi salah satu sunnah yang kita bisa kerjakan adalah yaitu meluruskan saf sholat. Oke, yang keenam, ipul, boleh ipul. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraku baitul bil madinati ala ahlihi minal lail falamma huddisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basya'nihim qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza nimtum fa fa fatafi'uha ankum muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, sebuah rumah di Madinah terbakar dan mengenai para penghuninya di malam hari. Ketika diberitahukan kepada Rasulullah SAW perihal mereka, beliau bersabda, sesungguhnya api itu adalah musuhmu semua. Maka jika kalian tidur, padamkan api itu dari kalian. Muttafaqun alaih. Terima kasih Ipul. Di sini saya kurang bisa paham sih tentang hadis yang dibahas itu. Cuman mungkin yang bisa saya tangkap adalah ketika tidur itu jangan dinyalakan gitu apinya, atau kalau misalnya sekarang ya lampunya dipadamkan gitu. Karena mungkin kurang tahu sih kalau dari segi medis kan memang ketika tidur dalam kondisi yang lampunya dimatikan gitu atau tidak yang terang sekali itu karena terkait kualitas tidur gitu. Jadi kalau lampunya dimatikan itu kualitas tidurnya akan lebih maksimal gitu. Jadi mungkin ini salah satu hal yang atau anjurannya ke arah sana gitu. Atau ya mungkin kalau karena zaman itu api gitu ya. Nanti kalau misalnya kita biarkan apinya menyala ketika tidur, bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita harapkan gitu ya terjadi gitu. Mungkin kebakaran dan lain-lainnya. Mungkin hal-hal yang seperti itu yang dimaksudkan. Oke, selanjutnya yang ke-7, boleh ada Noval, boleh dibantu Bal. Boleh. Ya, ini boleh, enggak terlalu panjang. As-Sabi anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna masala ma ba'asani lahi bihi minal huda wal ilmi kama sali goisin asobar don wakanat minha tun tayyibat qabilatil ma'a fa'ambatatil kala wal usbal kasir wa kana minal jadibu amsakatil ma fanafa'allahu hanasa fasarabu minha wasaku wajara'u wa asaba ta'ifatan minha akhra innama hiya ki'anun tumsiku ma'an wala tumbitu kala fadzalika masalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'asanillahi bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi muttafaqun alaih. Langsung ke artinya aja. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang dengannya akan diutus oleh Allah adalah seperti hujan lebat
yang mengenai bumi. Di antara sebagian tanah itu ada yang baik, subur, dapat menerima air, kemudian menumbuhkan rumput pengembalaan dan tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali. Dan di antara sebagian tanah adalah tanah gersang yang menahan masuknya air. Kemudian dengan Allah memberikan manfaat kepada manusia, mereka dapat minum daripadanya dan menyiram dan bercocok tanam. Dan hujan tadi juga mengenai sebagian tanah yang lain, yaitu tanah yang datar tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah perumpamaan orang yang paham agama Allah dan mengambil manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya. Maka dia berilmu dan mengajarkannya. Dan perumpamaan orang yang tidak mempedulikan agama Allah dan tidak mau menerima petunjuk Allah akan yang aku diutus dengannya. Muttafaqun alaih. Oke, terima kasih Noval. Ya ini tadi dijelaskan ya apa ya perumpamaan orang yang paham agama dan yang tidak mau mempedulikan agama, yaitu yang paham agama itu seperti hujan lebat yang mengenai bumi gitu. Di antara sebagian tanah itu ada yang baik dapat menerima air, kemudian menumbuhkan rumput. Jadi yang paham agama itu dia bisa menumbuhkan rumput pengembalaan dan tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali gitu, atau tanahnya subur lah gitu. Jadi ini mungkin mengisyaratkan bahwa orang-orang yang paham ilmu agama itu membawa keberkahan gitu, atau membawa kebaikan di sekelilingnya gitu, atau perumpamaan seperti ya menumbuhkan rumput gitu kan, yang bisa bermanfaat dengan banyak makhluk lain gitu ya. Dan kalau perumpamaan orang yang tidak mempedulikan agama itu adalah yang tanahnya gersang gitu, yang bahkan menahan masuknya air gitu. Bahkan air yang datangnya dari Allah yang harusnya itu bisa meresap ke dalam air itu kayak isinya ditolak, apa namanya, kurang bermanfaat lah begitu. Jadi sebisa mungkin kita untuk belajar ilmu agama dengan baik gitu. Oke, mungkin yang ke-8 yang belum siapa ya? Reka. Iya, Kang Reka, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathali kamathalukum kamasali rajulin aw qada naran faja'ala al-janadibu wal farashu yaqana fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhizun bihujazikum anin nari wa antum tafallatawna min yadaya. Rawahu Muslim. Al-janadibu nahwul jarodi wal farashi. Hadza huwa al-ma'rufu alladhi yaqa'u fi an-nari. Wal hujazu jam'u hujzatin wa hiya ma'qudu al-izaro wassarawi la. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan kalian seperti seorang laki-laki yang menyalakan api, kemudian belalang dan kupu-kupu mengerumuninya, yakni berjatuhan ke dalam api tadi. Sedang orang itu mencegah binatang-binatang itu dari api. Saya adalah orang yang memegang pinggang kalian, yakni menyelamatkan kalian dari api, dan kalian banyak yang terlepas dari tanganku. Hadis riwayat Muslim. Al-janadib adalah hewan seperti belalang. Adapun al-farashi sudah maklum, yaitu binatang yang sering mengerumuni api cahaya. Sedang al-hujaz adalah tempat mengikatkan sarung atau celana pinggang, yakni di pinggang. Oke, terima kasih Kang. Ya di sini sebenarnya saya kurang bisa menjelaskan sih tentang apa gitu ya. Cuman di sini sih
yang bisa saya tangkap sebenarnya kita harus bisa berpegang teguh gitu ya dengan atau kita bisa yakin sama Rasul gitu. Boleh Kang? Boleh Kang. Nanti mungkin kita coba bahas di akhir aja untuk bagian poin ini gitu karena kurang paham dari saya gitu. Kayak mungkin mengingat waktu udah 5:46, selanjutnya mungkin langsung dari saya aja. Yang ke-9 atasi anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bila kil asabi'i wasahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah rawahul Muslim. Ke-9 dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari-jari dan piring makan. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian manakah tempat keberkahan itu. Hadis riwayat Muslim. Ya ini mungkin sunnah yang dekat lah dengan kita dan sangat bisa dijalankan sehari-hari gitu, yaitu menjilat jari-jari ketika selesai makan dan bahkan piring gitu ya. Karena memang kita tidak bisa tahu gitu di mana tempat keberkahan dari makanan itu. Bisa jadi sesuatu yang menempel di piring atau mungkin yang di jari itu yang justru malah ada keberkahannya gitu. Dan di riwayat lain Imam Muslim juga menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, jika satu suapan adalah seorang dari kalian jatuh, maka hendaknya dia mengambilnya kembali, kemudian membersihkan kotorannya dan makannya, dan janganlah membiarkannya untuk setan. Janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu tangan sehingga ia menjilat jari-jarinya, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah letak keberkahan makanannya. Ya ini mungkin ada benarnya, kayak mungkin kita dengar istilah kayak kalau makanan jatuh belum 5 menit gitu. Karena memang seperti itu anjurannya gitu. Jadi kalau jatuh dan memang belum yang terlalu mudik kotoran gitu, sebaiknya diambil dan dibersihkan, dikibas-kibas gitu, terus kemudian makannya gitu. Karena kalau jatuh itu ya nanti jadi bagiannya setan gitu. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal itu gitu. Ini ada riwayat lain juga, sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian dalam setiap urusan, hingga setan juga mendatanginya ketika dia makan. Maka jika satu suapan itu jatuh dari salah seorang kalian, hendaklah ia menghilangkan kotorannya, kemudian hendaklah ia memakannya dan jangan meninggalkannya untuk. Jadi kalau memang masih bagus dan belum terlalu lama jatuhnya, yaudah gas, ambil aja gitu, terus kemudian dibersihkan dan dimakan. Kemudian yang ke-10 cukup panjang, mungkin saya langsung ke artinya saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami untuk memberikan nasihat. Beliau bersabda, hai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Ini tertuang dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 104. Ketahuilah sesungguhnya makhluk pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah sesungguhnya akan didatangkan kepada orang dari umatku, kemudian orang-orang itu diseret di sebelah kiri, maksudnya neraka. Saya berkata, ya Rabbku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Maka saya katakan sebagaimana yang diucapkan oleh seorang hamba yang soleh, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Sampai firman Allah, engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka senantiasa kembali ke belakang mereka sejak engkau meninggalkan mereka. Muttafaqun alaih. Jadi ini menggambarkan kondisi kayak setelah peninggalan Nova. Ini setelah peninggalan atau setelah zaman Nabi gitu ya. Ternyata banyak hal-hal yang atau banyak kemurtatan gitu ya, orang-orang yang kembali murtad gitu. Karena mungkin ya banyak hal gitu ya, karena memang sudah tidak ada Nabi, jadi banyak yang kembali gitu ya, kembali ke jalan yang buruk gitu atau murtad. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan sedikit saja karena konteksnya agak terlalu susah untuk dijelaskan gitu, atau takut salah gitu dari saya. Untuk yang ke-11 sendiri, Al-Hadi Asar an Abi Sa'id Nabi Sa'idin Abdillah
Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi wa qala innahu la yaqtulus sayda wa la yankaul adwa wa innahu yafqaul ain wa yaksirus sin muttafaqun alaih. Ke-11 dari Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal, dia berkata Rasulullah melarang qadzaf. Beliau berkata sesungguhnya qadzaf itu tidak dapat membunuh binatang buruan dan tidak dapat membinasakan musuh, dan sesungguhnya qadzaf itu hanya dapat membutakan mata dan menanggalkan gigi. Jadi ini tuh kalau di catatan kakinya adalah maksudnya melemparkan kikil dengan jari telunjuk dan ibu jari, yaitu kerikil diletakkan di ibu jari kemudian jari telunjuk menyentilnya. Itu ini berburu sih konteksnya ya, atau membinasakan musuh gitu. Jadi kalau mau membunuh binatang buruan itu jangan di qadzaf atau cuma disentil gitu. Jadi harus yang kayak mati gitu. Karena itu ya salah satu adab buat menyembelih itu atau membunuh hewan itu kalau bisa jangan menyakiti gitu. Jadi sebisa mungkin secara mati gitu. Jangan hanya kayak ini membutakan mata atau menanggalkan gigi. Jadi ini nanti jatuhnya kayak menyiksa gitu. Jadi kalau menyiksa hewan itu nanti juga ke kitanya nggak boleh gitu, dilarang gitu menyiksa hewan gitu. Jadi ada juga salah satu di kalau memotong hewan kurban itu misalnya kita juga bisa ambil contoh halus tajam misalnya karena alasannya adalah ya biar cepat meninggalnya gitu, nggak kesakitan yang lama banget. Jadi kalau qadzaf yang hanya membutakan mata dan menanggalkan gigi ya itu sangat dihindari gitu. Nah, ada riwayat lain ini sesungguhnya ada seorang yang berdekat dengan ibu Mughaffal melakukan qadzaf, maka dia melarangnya dan berkata sesungguhnya Rasulullah melarang qadzaf. Beliau bersabda, sesungguhnya qadzaf itu tidak dapat membunuh binatang buruan. Kemudian orang tersebut masih mengulangi perbuatannya, maka Ibnu Mughaffal berkata, saya setelah memberitahukan kepadamu sesungguhnya Rasulullah melarang qadzaf, tapi kamu masih sering melakukan qadzaf, maka mulai sekarang saya tidak akan berbicara denganmu selamanya. Jadi kayak sepenting itu karena yaitu setelah dikasih tahu kemudian dia masih kayak gitu ya udah, jadi nggak diajak ngobrol lagi gitu. Ini juga Abis bin Rabi'ah qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajaro yakni al-aswad wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk muttafaqun alaih. Dari Abis bin Rabi'ah dia berkata saya melihat Umar bin Al-Khattab mencium Hajar Aswad dan dia berkata saya mengetahui sesungguhnya kamu adalah batu yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu maka aku pasti tidak akan menciummu gitu. Nah ini salah satu sunnah yaitu mencium Hajar Aswad gitu ya. Walaupun kayak di sini Umar itu nggak tahu kenapa alasan menciumnya, itu nggak ada manfaat dan nggak ada mudaratnya sebenarnya, tapi karena Rasulullah menciumnya maka Umar ikut gitu untuk menciumnya. Ini sebenarnya balik ke yang pertama tadi yaitu ketika ada perintah atau larangan nggak usah terlalu ditanya kenapa gitu, ya udah lakukan semaksimal mungkin. Jadi ini balik ke konteks hadis yang pertama tadi. Oke, mungkin itu untuk bab 16 mungkin kita lanjut dulu Kang ke 17-18, insya Allah 3 hadis lagi. Mungkin nanti saya kembali ke yang tadi gitu, mungkin nanti ada tambahan dari Kang Reka. Nah untuk bab 17 ini ada satu hadis saja. Di bab 17 ini adalah membahas kewajiban tunduk kepada hukum Allah dan apa yang harus dikatakan jika diseru kepada hukum Allah, diperintahkan kepada kebaikan dan dicegah kepada dari kemungkaran. Nah, hadisnya ini ada satu hadis saja, agak panjang. Langsung saja dari terjemahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ketika turun ayat kepada Rasulullah SAW, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.
ayat tersebut terasa berat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka mendatangi Rasulullah, mereka bersimpuh di atas lutut mereka dan berkata, wahai Rasulullah, kita telah dibebani amalan yang kita semua kuat melaksanakannya seperti sholat, puasa, jihad, dan sedekah. Dan sekarang telah turun ayat ini kepada engkau dan kami tidak sanggup untuk melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh dua golongan ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi, sebelum kalian, yaitu kami mendengar dan kami maksiat. Namun katakanlah kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Rob kami dan kepada engkau lah tempat kembali. Ketika mereka telah tunduk, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Robnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Rob kami dan kepada engkau lah tempat kembali. Surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi ketika ada perintah gitu, dia sudah cukup sami'na wa ata'na gitu. Jadi kami mendengar dan kami taat. Nggak perlu kayak ya umat-umat terdahulu yang tadi sudah disebutkan ya tentang Nasrani dan Yahudi, yang beliau kayak mereka itu bilang ya dengar gitu ayatnya gimana gitu. Mereka mendengar dan kami bermaksiat gitu. Jadi ya istilah kayak dikasih peraturan harus untuk dilanggar gitu. Jadi konteks seperti itu. Jadi ketika ada perintah cukup dengan sami'na wa ata'na gitu. Kami mendengar dan kami taat. Jadi itu yang highlight dari hadis ini. Karena ini lanjutan dari hadisnya gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana merespon larangan atau perintah, ya cukup kami taat dan kami dengar dan kami taat. Nah, untuk di bab 18 sendiri itu terkait larangan berbuat bid'ah dan perkara yang diada-adakan. Di sini ada dua hadis. Nah, ini yang pertama an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun muttafaqun alaih. Ini hadis yang cukup terkenal. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu gitu ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami atau dalam urusan agama ini hal yang bukan termasuk dari agama, maka hal itu tertolak. Jadi setiap perkara agama yang diada-adakan itu ya sifatnya tertolak gitu. Bahwa jadi dan ini muttafaqun alaih sahih Bukhari dan Muslim. Jadi cukup kuat hadisnya. Dan di riwayat lain dari Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amaruna fahuwa raddun. Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Nah, untuk hadis yang kedua, ini dari An Jabir radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida khotobah ihmarat ainahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mungdiru jais yaqulu sabbahakum wa massakum ya wa yaqulu bu'istu ana wa sa'atu kahataini wa yaqrinu baina usbu'aihi sababati wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah tsumma yaqulu ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fal ahlihi wa man taraka dina au doyaan fa ilayya wa alayya rawahu Muslim. Wa anil Arbat bin Sariyatin radhiyallahu anhu hadis sabiq fi babil
muhafadati ala sanah. Dari Jabir dia berkata Rasulullah SAW apabila berkhutbah maka kedua matanya memerah, keras suaranya meledak amarahnya sehingga seakan-akan beliau seorang yang memperingatkan akan datangnya pasukan musuh. Beliau bersabda, waspadalah waktu pagi dan sore kalian dari serangan musuh. Beliau bersabda pula, saya diutus sedang jarak antara aku dan hari kiamat adalah seperti ini. Beliau mendekatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Beliau bersabda, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sedangkan buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan atau bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian beliau SAW bersabda, saya lebih utama dari setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta maka hal itu adalah untuk keluarganya, dan barang siapa meninggalkan hutang atau keluarganya terlantar maka urusannya kepadaku dan menjadi tanggunganku. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini mungkin yang di-highlight adalah bagaimana Rasul itu ketika khutbah dengan benar-benar mewanti-wanti gitu ya, ini tuh jarak antara kiamat dengan hari ini tuh udah sedekat jari telunjuk dan jari tengah, tetapi dan beliau juga menjelaskan bahwa sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah atau Al-Quran, dan sebaik petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan atau bid'ah. Jadi memang bid'ah itu adalah sebuah perkara yang buruk gitu. Oke, itu mungkin di bab 18 mungkin yang dapat saya sampaikan juga, mungkin ada tambahan dulu mungkin dari Kang Beka mungkin atau dari teman-teman yang lain terkait hadis-hadis yang sudah dibahas gitu. Mungkin itu Kang dari saya cukupkan dulu. Baik, hatur nuhun. Rozak, bismillah. Izin menyampaikan sesuatu. Mungkin nanti buat yang berikut-berikutnya. Yang pertama, biasanya memang di bab-bab awal hadis di bab-bab awal, di awal babnya Imam An-Nawawi menampilkan dalil-dalil di Al-Qur'an. Nah, itu perlu sekali menurut saya untuk dibahas. Mungkin sebagiannya tidak masalah, tapi jangan dilewatkan lah gitu harusnya. Pertama itu. Jadi kalau di awal bab itu ada dalil dari Al-Qur'an, kita bahas juga. Terus berikutnya mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dari bab yang 16 ya. Hadis 161, 162, 163 kurang lebih. Tadi ada pertanyaan nih buat apa nih disampaikan. Nah, ini kita lihat sebetulnya isi dari babnya. Kalau dilihat judulnya itu adalah perintah untuk menjaga sunnah, intinya gitu ya. Perintah untuk menjaga sunnah dan menjauhi yang dilarang. Terus adab-adabnya bagaimana. Nah, ini menyampaikan kepada kita di bab-bab ini, di bab 16 ini dua hal ya. Yang pertama itu adalah apa saja sunnahnya, contoh sunnah Nabi. Dan yang kedua adalah kenapa kita harus mengikutinya. Kita harus mengikutinya. Nah, sebagai contoh 161 ini, sunnah Nabi adalah ketika tidur gak nyalain api. Kenapa kita harus mengikutinya? Karena dia menyelamatkan manusia secara fisik, nyawanya selamat. Nah, itu alasan kenapa kita mengikuti sunnah Nabi, yakni sunnah Nabi itu menyelamatkan kita dari bencana yang membunuh kita. Itu 162, 163 juga hadis-hadis yang menerangkan kepada kita contoh sunnahnya apa dan kenapa. Nah, sebagai contoh ya 162 ya. Di sini Nabi Muhammad SAW istilahnya mendorong kita untuk punya dua hal. Yang pertama menyerap ilmu, yang kedua memahami dan mengamalkan. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita amalkan ya, bisa kita amalkan. Kenapa? Ya, itu ibarat ketika ada air masuk ke tanah, tanahnya itu membuat tumbuh tanaman. Artinya betul seperti yang dibilang Rozak, tumbuh keberkahan di sana, kebaikan jadi banyak di sana. Nah, jangan sampai air itu cuma lewat begitu aja.
nggak mampu ditahan, nggak mampu menumbuhkan apapun. Ya ibarat tanah yang memang dilewati air nggak dipakai. Jangan sampai kita terhadap sunnah Nabi gitu. Tahu enggak, ngamalin enggak, kepake enggak gitu. Itu 62. Itu ini 162 tuh menyampaikan 3 klaster orang ya. Ada orang yang bisa nangkep air, lalu bisa numbuhin. Terus yang kedua itu adalah, saya lupa yang kedua itu apa, dia mampu apa. Terus yang ketiga nggak mampu nangkep air, nggak mampu juga menumbuhkan apapun. Terus 16 berapa tadi yang sempat saya bilang mau dibahas? 164 ya, kalau nggak salah. Yang ini 163 boleh. 163. Ya 163. Nah di sini adalah alasan ya, lebih banyaknya ke alasan kenapa kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nah kenapa kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Yakni supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Intinya itu. Alasan kenapa kita mengikuti sunnah Nabi. 164. Oh iya, 164 ya. Sunnah nabinya apa? Sunnah nabinya adalah menjilati jari-jari dan piring makan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melaksanakannya, kita akan memperoleh keberkahan. Itu kira-kira 2 hal, poin-poin utama dari bab 16 ya. Contoh sunnah nabinya dan terutama yang kedua, kenapa kita harus mengikutinya. Kalau sunnah nabinya banyak, nanti setiap bab di Riyadhus Shalihin tentu isinya adalah sunnah-sunnah nabi. Nah, di bab 16 ini dijelaskan kepada kita alasan kenapa kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Including yang tadi batu Hajar Aswad. Alasan kita mengikuti sunnah Nabi adalah orang yang generasi terbaik aja mengikuti. Ya, gimana kalau misalkan kita yang sudah generasi akhir-akhir nih, gitu. Seperti itu. Yang 167 ini menjadi penekanan khusus ya kepada kita, mau kita tahu alasan atau enggaknya, kita tahu alasannya atau enggak, gitu ya. Alasan suatu hal itu sudah mampu dijelaskan atau tidak, kita ikutin mah tetap ikutin. Seperti seorang Umar bin Khattab melaksanakan penciuman Hajar Aswad, meskipun Umar bin Khattab saat itu tahu malah nggak ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya, tapi karena Nabi nyontohin dilaksanakan. Penekanan sekali ya 167 ya. Oke, itu dulu Razak. Mangga atur nuhun sudah mengisi sesi ini. Baik Kang. Oke, mungkin itu saja teman-teman dan Kang Reka yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita cukupkan saja untuk hari ini karena kebetulan saya juga kuliah pagi. Jadi semoga sedikit ilmu hari ini bisa menambah hasanah pengetahuan kita dan juga bisa diamalkan dengan baik. Amin. Amin. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas teman-teman dan Kang Reka yang sudah hadir. Semoga majelis ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.